Halo semuanya, nama gue Yuri. Gue konsep artis yang sudah kerja di industri selama 5 tahun. Bekerja di animasi, perfilman, dan video game. Gue juga founder dari White Brush Academy. Dan speaking of White Brush Academy, kita di Discord channel sudah hit 200 followers. Wow, itu milestone yang gak nyangka ya bakal ada sebanyak itu dalam waktu dekat ini. Jadi gue sekarang bikin video ini buat sebagai tanda makasih ke kalian. Uh, Semoga di konsep ini yang gue buat sekarang itu bisa berguna buat kalian. Entah kalian bisa uh, nyalain video ini sambil ikutan gambar, atau kalian mau mendapatkan ilmu baru, atau mungkin bisa lihat videonya terus nanti lihat ada teknik baru yang bisa kalian pakai buat nanti gambar kalian sendiri. Itu video ini bebas, free untuk kalian. Ini sangat exciting sekali. Nah, buat video ini mungkin gue bakal kasih kalian cerita-cerita pengalaman gue dulu. Gimana gue dulu struggle ketika belajar. Sama seperti kalian, gue juga pengen banget belajar sebagai konsep artis, tapi uh, susah banget. Terus sampai gimana gue bisa jadi kayak sekarang ini gue mau ceritain juga ke kalian gitu. Oke. uh, Mungkin kita dari awal dulu aja kali ya. Gue dulu sebenarnya belum pernah kepikiran buat jadi konsep artis. Dulu tuh konsep artis tuh kayak gak ada gitu. Gue pikir game atau film ya udah dibikin dibikin aja gitu, nggak ada desainernya gitu, terus tiba-tiba jadi aja gitu. Terus uh, semenjak gue masuk DKV, uh, gue belajar tuh ternyata di industri game tuh butuh ada yang namanya desainer. Terus dia tuh bikin uh, apa tuh aset-aset yang epic gitu, landscape yang epic. Terus ternyata kayak semacam lightsaber gitu, itu ikonik banget. Terus ada orang di balik itu yang bikin bikin si lightsaber itu gitu. Nah itu gue jadi kayak wah, gue pengen nih. Nah sejak itu teman gue ngasih video FZD dulu banget, ke kalau nggak salah 2011 2012an. Ngasih video FZD dulu. Terus gue suka nonton. Terus gue kayak wah, gila, ini keren banget, gue pengen kayak gini gitu. Tapi susah banget gitu aksesnya gitu kan. Dulu internet nggak segede sekarang gitu ya. YouTube juga nggak segampang sekarang gitu. uh, Dulu buku aja susah banget. Pas kuliah juga nggak diajarin konsep art. uh, Cari di internet susah gitu. Jadi kayak gue mau belajar gimana gini, mau belajar sama teman-teman juga kayak mereka tuh gak bisa jelasin sana sini gitu. Kayak pusing banget gitu. Ini kok gue nggak kemana-mana gitu. Sedangkan lihat ada teman-teman yang gambarnya bagus banget gitu, kok bisa gitu. Kenapa kayak gini gitu. Long story short, gue lulus kuliah. Terus gue memutuskan buat lanjut edukasi gue di FZD. Jadi gue udah kayak udah, daripada gue uh, mikir-mikir nebak-nebak, ya udah gue masuk FZD aja deh gitu. Jadi uh, di situ gue mulai ngobrol-ngobrol sama orang tua juga, karena dibiayai. Hidup di sana gimana, terus biayanya berapa gitu gitulah. Terus akhirnya gue ikut tes, diwawancara, terimalah di FZD gitu. Terus gue senang banget gitu kan. Wah, gila, akhirnya gue belajar nih kesini gitu. Di kayak
FZG tuh kayak udah kayak sekolah impian gue gitu, mungkin sekolah impian kalian juga gitu. Terus sampai sampai ke sana, gue ketemu banyak orang-orang, iya, yang beda-beda kultur gitu, beda negara gitu kan, beda bahasa pun. Terus pas gue belajar di sana, kayak betul gue diajarin ngegambar, betul. Gue diajarin cara ngedesain, betul. Tapi apa sih yang kunci yang bikin mereka sukses tuh apa gitu? Uh, art director yang ngajarin gue di sana tuh, kunci mereka sukses tuh apa gitu? Kayaknya nggak gambar doang deh gitu. Soalnya mereka tuh gambarnya beda-beda gitu kan. Stylenya ada yang beda-beda, ada yang hyper realis, ada yang agak kartuni. Waktu itu ada yang teknis banget, si line artnya teknis banget gitu. Uh, Bahkan si Feng pun kayak uh, painting banget kan, dia base-nya oil paint sama marker. Terus kayak, tapi mereka bisa gitu nemu gitu uh, gimana caranya mereka bisa masuk industri dan stay in the industry gitu. Mereka bisa tetap di industri gitu. Nah, di situ gue kayak mikir, kayaknya ada sesuatu yang lain deh selain gambar gitu. Dan gue pun belajar ternyata yang lebih penting menurut gue daripada kita bisa ngegambar itu adalah kita memiliki a great mindset. Ini satu kunci yang mungkin menurut gue uh, student atau yang baru belajar ngedesain pun itu kayaknya agak melupakan gitu, agak dikesampingkan. Soalnya mindset gue pun sama. Soalnya dulu mindsetnya tuh kayak gue tuh harus jago gambar, pokoknya gimana caranya gue harus jago banget gambarnya gitu. Tapi ternyata nggak gitu aja gitu. Pas gue udah kerja pun nggak cuman gambar doang yang studio inginkan dari gue gitu, tapi mindset gue, cara cara kerja gue, cara berkomunikasi. Jadi mungkin sebelum gue lanjut, gue jelasin dulu apa sih mindset tuh sebenarnya gitu. Jadi a quick Google search cepet banget. Mindset tuh adalah cara berpikir kita dan cara kita beropini mengenai suatu ide atau suatu hal. Jadi misalkan kalian memiliki proyek, nah itu cara kalian berpikir menghadapi proyek itu, menghadapi klien, menghadapi director itu gimana ya, akan mengubah cara kerja kalian dan desain kalian tuh akan masuk gitu ke klien, dan itu yang mereka mau gitu, itu yang klien mau gitu. Nah, jadi kalaupun kalian masih bertanya-tanya, jadi apa aja sih mindset yang harus dimiliki sebagai desainer gitu, uh, terus ya gue sih sebenarnya ada tiga tiga poin utama yang mungkin menurut gue ini sangat sangat penting sekali. Dan gue belajar ini ketika gue dulu pas di FZD, uh, dan mindset ini gue ubah dari sejak gue kuliah dulu, terus dan pengaruhnya besar banget di karir gue sekarang gitu. Jadi ada tiga. Yang pertama itu time management. Oke, kalian harus bisa mengatur waktu kalian sendiri. Dalam satu hari ada 24 jam, kalian harus membagi waktu itu dan mengorbankan sesuatu. Itu udah pasti gitu. Apa yang paling penting buat kalian di 24 jam ini?
gitu. Nah dulu pas pertama gue masuk uh, FZD juga kayak ya udahlah yang penting ini kelar, terus next. Habis itu yang satunya lagi diberesin, next beresin dulu, next gitu. Gue nggak ada time managementnya banget dulu pas awal-awal masuk kuliah dulu. Terus kayak jadi kerjaan gue berantakan banget, deadline udah deket, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Hasilnya gue ngumpulin tugasnya jelek, terus uh, hasilnya juga gue nya kecapean, kurang tidur, kelelahan gitu kan. Jadi pas udah di tengah-tengah kuliah gue munculin mindset, oke, gue harus ngatur waktu gue sendiri. Gimana caranya di waktu 24 jam ini gue bisa beresin semua tugas-tugas ini sebagus mungkin, sebisa mungkin, dan gue korbanin waktu tidur gue. Gitu mindset gue dulu. Dan sama dari pertengahan kuliah sampai akhir kuliah gue kayak gitu terus, dan ya hasilnya sangat luar biasa sekali. Soalnya kayak pas kalian kerja pun sama gitu, kalian harus memanage waktu kalian sendiri, harus tahu deadline kapan, karena ingat yang paling penting di dunia ini itu adalah waktu. Kalian di hire adalah untuk memanage waktu mereka, sehingga mereka tidak menghabiskan waktu dan uang untuk mencari-cari ide, mencari desain gitu. Nah itu satu, time management. Yang kedua, accepting feedback. Maksudnya kalian menerima feedback yang konstruktif, yang baik, bukan mencari praise. Ini agak sulit awal-awalnya, tapi lama kelamaan kalian bisa mendapatkan ilmu gitu mungkin, atau upgrade untuk desain-desain kalian gitu. Nah mungkin emang feedback kadang ada beberapa orang yang ngasihnya keras banget ya, keras banget, kasar. Ada juga yang baik, tapi ya di industri kita tiap hari kayak gitu. Kita nggak mungkin banget terhindar dari feedback, kecuali emang bagus banget 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 yang tiba-tiba langsung kena ke klien, dan itu jarang banget terjadi gitu. Kebanyakan klien melihat desain terus ada ide lagi terus kita ubah gitu. Itu ya penting banget buat kita gitu, melatih mental dulu sebelum kita terjun ke dunia kerja gitu, yang bisa dibilang lebih wah lagi. Terus yang paling terakhir yang menurut gue ini penting juga sih, penting banget, itu throw your ego. Kita sebagai artis memang memiliki ego tersendiri ya. Semuanya punya. Gue tanya ke teman-teman gue pun yang udah lama di industri, masih ada mereka. Tapi yang bikin mereka berbeda, yang bikin mereka bertahan di industri, itu mereka bisa mengesampingkan ego mereka. Gue pun sama, gue punya kayak taste sendiri, mungkin punya style tersendiri, ada pride-nya gimana. Kalau di perfect world itu si konsep tuh harus gimana dan harus sesempurna apa gitu kan. Tapi nggak bisa, soalnya percaya nggak percaya kita kerja sebagai tim. Ya kan, ada tim lain yang menunggu hasil karya kita gitu, dan mereka bergantung sekali sama kita. Soalnya kita itu masuknya pre-production, artinya sebelum produksi. Dan di pre-production banyak banget orang yang menunggu-nunggu kita, yang bergantung sama kita gitu. Jadi ketika kita lambat, semua produksi, semua waktu akan terhambat.
dan itu yang klien tidak mau. Jadi throw your ego, listen more, dengerin apa yang produser mau, apa yang art director katakan, masukan, dan itu dijamin kalian akan bertahan lebih lama di industri ini gitu. Jadi karena mungkin yang denger video ini mungkin kalian masih belajar dan ingin masuk ke industri, inilah saatnya gitu kalian untuk belajar. Gue melakukan banyak kesalahan juga. Mindset ini udah gue ambil the hard way dulu pas gue sekolah, dan pas gue kerja pun gue masih meraba-raba, soalnya kan nggak banyak profesional yang bisa nge-share yang kayak gini-gini gitu. Jadi ya sebelum terlambat belajarlah dulu gitu. Yang paling penting sekarang have fun guys. Mungkin itu aja dari gue untuk sekarang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys. Thank you buat 200 follower di Discord, dan semoga kita bertambah terus. Oke, sip. Bye bye guys.